Jika Anda mengatakan, "Duh, panas ya di sini," lalu seseorang langsung menyalakan AC, tanpa Anda memintanya secara eksplisit, secara tata bahasa, kalimat itu hanya keluhan. Namun secara makna, itu adalah permintaan. Disinilah kita masuk ke wilayah pragmatik. Pada kegiatan belajar 10 ini, kita akan membahas bagaimana makna sangat bergantung pada konteks, bagaimana makna tersirat atau implikatur bekerja, dan mengapa kesantunan seringkali lebih penting daripada ketepatan grammar. Bagi mahasiswa pasca sarjana, pragmatik adalah kunci untuk mencapai communicative competence yang sesungguhnya. Semantik mempelajari makna kata dan kalimat secara internal makna kamus. Sebaliknya, pragmatik mempelajari makna dalam penggunaan nyata. Pertanyaan pragmatik bukan apa arti kalimat ini, melainkan apa maksud penuturnya dalam konteks tertentu. Kesalahan gramatikal seringkali masih bisa ditoleransi, tetapi kesalahan pragmatik misalnya terdengar kasar atau tidak sopan sering dianggap fatal. Karena itu, pragmatik menjadi fondasi utama dalam memahami komunikasi lintas budaya dan profesional. Happy Grace menjelaskan bahwa komunikasi berhasil karena kita berasumsi adanya prinsip kerjasama cooperative principle. Prinsip ini diwujudkan dalam 4 maksim. Kuantitas bicara secukupnya, kualitas bicara yang benar, relevansi bicara yang nyambung, dan cara bicara jelas dan tidak ambigu. Menariknya, manusia sering melanggar maksim secara sengaja. Pelanggaran ini, yang disebut flouting, justru melahirkan implikatur percakapan, yaitu makna tersirat. Memahami implikatur adalah tanda kefasihan tingkat lanjut, karena pendengar harus aktif menafsirkan maksud di balik ujaran. Misalnya, ketika A bertanya, "Jam berapa sekarang?" Lalu B menjawab, "Tukang susu sudah datang." Jawaban ini tampak tidak relevan, namun justru karena pelanggaran maksim relevansi, A menyimpulkan implikatur bahwa waktu sekarang sekitar jam 6 pagi, kita jarang berbicara secara literal. Sebagian besar komunikasi manusia bergantung pada makna tersirat, bukan makna eksplisit. Mengapa kita sering berbicara tidak langsung? Brown dan Levinson menjawabnya melalui teori kesantunan politeness theory. Mereka memperkenalkan konsep face atau harga diri, yang terdiri dari positive face, ingin dihargai dan disukai, dan negative face, ingin bebas dan tidak dibebani. Banyak tindakan tutur merupakan face-threatening acts. Meminta tolong mengancam negative face, sementara mengkritik mengancam positive face. Karena itu, bahasa Inggris memiliki strategi kesantunan yang kompleks, seperti negative politeness dan positive politeness, untuk meminimalkan ancaman tersebut. Dan Sperber dan Deirdre Wilson mengkritik Grice dengan menawarkan teori relevansi. Menurut mereka, kita tidak membutuhkan 4 maksim. Komunikasi cukup dijelaskan dengan satu prinsip, relevansi. Otak manusia selalu mencari interpretasi dengan efek kognitif maksimal dan usaha pemrosesan minimal. Jika penjelasan terlalu rumit tetapi manfaatnya kecil, komunikasi akan gagal. Bogi Penggayar. Ini berarti materi harus relevan dengan konteks dan kebutuhan kognitif mahasiswa. Pragmatik sangat terikat budaya. Ungkapan yang sopan di satu budaya bisa terdengar kasar di budaya lain. Contoh sederhana adalah penggunaan kata please. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan sering disampaikan lewat intonasi atau partikel, bukan kata khusus. Namun dalam bahasa Inggris, perintah tanpa please bisa terdengar sangat kasar. Contoh lain adalah respons terhadap pujian. Penutur barat biasanya menerima pujian dengan thank you, sementara banyak orang Asia menolaknya demi kerendahan hati. Perbedaan ini sering menyebabkan kegagalan pragmatik dalam komunikasi lintas budaya. Interlanguage Pragmatics mempelajari bagaimana pembelajar bahasa kedua mengembangkan kompetensi pragmatik. Salah satu fenomena penting adalah pragmatic transfer, yaitu pemindahan aturan kesantunan bahasa ibu ke bahasa target. Misalnya, menyapa dosen asing dengan hello teacher. Indonesia ini sopan, tetapi dalam budaya barat, terdengar janggal. Ini bukan kesalahan grammar, melainkan pragmatic failure. Karena itu, kompetensi pragmatik harus diajarkan secara eksplisit, bukan diasumsikan akan berkembang otomatis. Sebagai penutup, renungkan pertanyaan ini. Dalam pengajaran bahasa Inggris, apakah kita sudah cukup melatih siswa berbicara dengan tepat, bukan hanya berbicara dengan benar? Bagaimana cara memasukkan kesadaran pragmatik ke dalam tugas, dialog, dan penilaian di kelas Anda? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting bagi Anda sebagai pendidik bahasa profesional.